Selamat berjumpa kembali dengan Abdi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai etik profesi. Tapi saya akan mulai dari etik, value, moral, kemudian juga karena kita bicara profesi, kita akan juga membicarakan profesional, profesionalism. Kemudian juga professional behavior, professional etik, apa itu tantangan profesional, dan termasuk saya singgung kode etik Asosiasi Konselor Pastoral di Indonesia. Ya, jadi saya mulai dari awal dulu etik ya. Jadi ethics atau etik ini berasal dari kata Yunani etikos, berarti adat, kebiasaan, praktek. Dan etik ini adalah ilmu ya. Jadi bukan ajaran, bukan agama, tetapi merupakan pedoman untuk melakukan sesuatu, dan ini memang terkait dengan profesi tertentu. Salah satunya adalah pastoral counselor. Yang mempunyai kode etik lainnya ya biasanya profesi ya, jadi misalnya dokter, kemudian keperawatan, kemudian psikologi. Ya. Psikologi kan beberapa waktu yang lalu saya barusan lulus beberapa tahun, kemudian menjadi pendidikan profesi juga. Gitu ya. Apoteker itu juga punya kode etik. Jadi etik dikenal sebagai filosofi moral, merupakan cabang yang cabang satu ilmu dari filsafat yang melibatkan konsep yang sistematik, penjelasan, rekomendasi tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan ini disepakati sih karena setiap profesi itu mempunyai kesepakatan sendiri-sendiri begitu ya. Ini merupakan aturan atau standar yang mengatur seseorang dari profesinya. Jadi dia ini lebih standar. Sementara kalau value, nilai, ini adalah yang dibuat oleh kita tentang baik dan buruk, dan dilakukan atau tidak, juga benar dan salah, tapi ini lebih ke pribadi individu ya. Jadi keyakinan seorang atau kelompok sosial merupakan investasi emosional ya, misalnya oh dia punya nilai konservatif ya, oh dia itu sudah milenial sekarang, jadi sudah lebih moderat gitu ya. Jadi itu adalah nilai yang ini tidak ada hubungannya sama profesi. Ya. Nah, sementara moral ini adalah kesepakatan yang lebih dalam daripada nilai tadi. Moral memiliki elemen sosial yang lebih besar daripada nilai dan lebih dari sekedar baik dan buruk. Dan orang itu akan lebih menghakimi tentang moral daripada orang punya nilai gitu. Kalau saya punya konservatif itu orang-orang tidak masalah. Saya juga mempunyai nilai yang liberal, orang-orang juga tidak masalah. Tetapi kalau saya melanggar moral, orang akan bisa menghakimi. Jadi ini motivasinya didasarkan pada ide benar atau salah. Jadi, apakah persamaan dan perbedaan dari etik, value, dan moral? Jadi mereka semuanya sebetulnya aturan dasar, baik benar maupun salah. Nah, etik ini lebih standar dan memang berhubungan dengan profesi. Oleh karena itu, apa yang benar dilakukan oleh seorang anggota profesi itu adalah hasil kesepakatan semua anggota profesi sebelumnya, gitu ya. Yang kemudian disepakati bahwa inilah yang harusnya bisa dilakukan. Jadi lebih standar, jadi berhubungan dengan profesi. Sementara value tadi lebih individu. Moral ini lebih daripada nilai-nilai yang biasanya juga disepakati, tapi disepakati oleh kelompok sosial gitu ya, bukan kelompok profesi. Jadi kalau misalnya tidur di rumah pacarnya gitu ya, di satu desa gitu dianggap itu melanggar moral. Sementara di tempat lain mungkin bisa enggak gitu ya. Bahkan ada yang adat istiadatnya itu mencuri dulu dalam tanda petik pasangannya gitu ya. Kan itu berbeda. Berbeda budaya, kesepakatan moral yang disepakati juga mungkin juga berbeda. Oke, itu moral, etik, dan kemudian value ya. Moral, nilai, dan value. Saya ke profesionalisme dulu, nanti saya berhenti sebentar kalau misalnya ada pertanyaan. Profesi dan profesionalisme ini juga satu hal yang memerlukan satu pengertian tertentu. Ya. Jadi profesi ini pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan pendidikan khusus. Ya. Dokter, bidan, psikolog, notaris, akuntan, konselor gitu. Makanya tadi saya tanya ini kursus, oh ternyata pendidikan. Karena mungkin harus ada jumlah jam yang harus dipenuhi, ya, jumlah SKS yang harus dipenuhi, atau juga termasuk kompetensi yang harus dicapai, gitu ya. Kompetensinya apa kalau dia disebut profesi ini, gitu ya.
Dan ini biasanya memang disepakati oleh profesinya gitu ya. Ada 6 karakter profesi, ada keilmuan, meskipun ada seninya, tapi seninya ini tidak ngawur sih. Kalau di kedokteran itu dikenal dengan evidence-based medicine. Jadi di dalam memutuskan sesuatu itu selain berdasarkan ilmu, juga berdasarkan bukti yang ada, tapi bagaimana caranya kita menggunakan bukti itu, nah di situ seninya. Tapi seni menggunakan bukti yang ada. Kemudian tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada proses pendidikan. Kemudian standar untuk berpindah, ya. Jadi disepakati tadi standarnya seperti apa, gitu ya, bahwa yang harus dilakukan oleh konselor itu apa. Dan kualifikasi standarnya juga ada, bahwa seorang disebut konselor kalau sudah apa. Seorang disebut sebagai dokter sekarang ini ya, kalau sekarang ini seorang disebut dokter itu dia sudah menempuh pendidikan kedokterannya 4 tahun, kemudian pendidikan profesinya, kemudian dia mengikuti internship dan dia lulus ujian kompetensi nasional. Ya, jadi kualifikasi standarnya itu ada, gitu ya. Dan ini siapa yang menyepakati? Mulai dari asosiasi profesi, kemudian institusi pendidikan. Kalau di negara kita ditambah kalau misalnya yang kesehatan itu Kementerian Kesehatan ikut serta karena dokter seperti apa yang dibutuhkan, perawat seperti apa yang dibutuhkan, gitu ya. Sehingga kan kalau untuk mau bekerja sebagai perawat di Indonesia, mau bekerja sebagai bidan di Indonesia, sebagai dokter di Indonesia, harus memenuhi standar tertentu. Ya, dan ini memang pembicaraannya tidak hanya satu parti gitu ya. Jadi tidak hanya Fakultas Kedokteran saja, tetapi juga asosiasi profesi dan kemudian juga Kementerian Kesehatan. Saat ini sedang ada sedikit ketegangan begitu ya, karena asosiasi profesi meminta supaya tidak ada ujian nasional gitu ya. Ini masih belum sepakat dengan pendidikan yang mempunyai institusi pendidikan ya. Kemudian statusnya diakui secara formal. Nah ini tergantung di mana kita berpijak ya. Kebetulan kalau psikolog yang klinis ini diakuinya adalah di Kementerian Kesehatan. Sementara psikolog yang industri gitu ya, itu mungkin dari ketenagakerjaan. Nah konselor ini tergantung yang membantu di mana. Apakah itu nanti bisa Departemen Agama atau mungkin juga yang sosial, humaniora, artinya pemberdayaan. Ya, jadi diakui secara formal. Kemudian ada organisasi profesi. Ya, organisasi profesinya ada. Ini sudah ada ini AKPI ya. Nah, itu kan profesi. Nah, apa yang disebut dengan profesional adalah mengikuti sesuai dengan profesinya. Jadi konselor profesional adalah konselor yang bekerja sesuai dan mengikuti aturan profesinya. Bekerja secara profesional berarti dia mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan sekaligus bagaimana mengeksekusi, mengaplikasikan keterampilannya dan bisa mencapai keputusan dalam situasi yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat umum karena mereka tidak menempuh pendidikan atau pelatihan tertentu. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu yang di sini yang sudah ikut pendidikan kan sudah belajar mengenai terapi behavioristik gitu ya. Nah, kemudian dalam melakukan penilaiannya itu bisa melakukan penilaian kondisi psikologis atau emosional seseorang, kemudian menerapkan terapi behavioristik. Karena ini kan harus dipelajari. Nah, aktivitas ini melibatkan tanggung jawab individu yang tinggi, menuntut keterampilan khusus. Nah, ini yang bisa kita bicarakan, apa saja keterampilan khusus yang pasti dipelajari di pendidikan konselor. Kalau dia disebut bahwa dia bisa menjadi konselor itu dia harus mampu apa gitu ya. Dan kemudian bagaimana membuat aktivitas konselor ini bervariasi. Karena seperti yang kami ya, kebetulan saya di Fakultas Kedokteran ya, saya membantu sedikit memang di pendidikan dan kurikulumnya. Itu memang perdebatannya cukup ketat gitu karena misalnya Kementerian Kesehatan minta bahwa kemampuan dokter di Indonesia harus seperti ini gitu ya. Nah, itu nanti kita kembali ke kurikulumnya. Apakah kurikulum kita sudah bisa menjawab supaya kita bisa menghasilkan dokter seperti yang ditetapkan oleh profesi begitu ya. Kemudian ya apa saja sih perlunya untuk untuk konselor ini ya. Jadi konselor yang akan bertugas di Indonesia ini apa yang nantinya akan dia bisa harus lakukan.
Ya, nah menjadi profesional ini untuk motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh atau passion gitu ya. Dan motivasi ini akan punya implikasi bahwa kita itu menikmati dan bangga melakukan pekerjaan. Karena kalau orang yang setengah-setengah di dalam melakukan pekerjaan profesinya, dia bisa jadi akan terjebak pada perilaku-perilaku yang kurang profesional gitu ya. Misalnya salah satunya kita bisa menetapkan juga pelayanan konseling itu juga menetapkan standar sekunder ya, yang primernya ya dia harus mampu gitu ya. Tapi standar sekundernya dia harus bisa memberikan pelayanan prima gitu. Nah, konselor ini juga punya tugas sosial yang disesuai dengan panduan yang ideal dan ini kemudian kemampuannya bisa diperbarui, ditingkatkan gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya misalnya, bagaimana peran konselor pastoral ini dalam menurunkan angka perkawinan muda usia? Karena kalau kebetulan saya Muslim ya, itu daripada berzina dikawinkan saja gitu ya. Jadi mungkin juga ada gerakan yang ke arah bahwa lebih baik menikah muda begitu ya. 4 karakter profesional yaitu aktivitas bervariasi yang menuntut keterampilan khusus, motivasinya berpusat pada sosial, dan standar profesional yang menjadi terbaik, kemudian menjadi terbaik untuk masyarakat. Ya, jadi memang profesional ini tidak hanya menjadi diri sendiri, tapi juga menjadi bagian dari profesi tersebut. Kalau mau diruntut lagi ini yang dari textbook ya, profesionalisme itu memang melibatkan pelatihan yang berkesinambungan, pendidikan tentang ilmu yang khusus, spesialisasi, orientasinya pada pelayanan, ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan yang standar, dan mahasiswa profesi belajar pengalaman yang lebih banyak daripada mahasiswa yang bukan profesi. Aspek legal profesi diberikan dengan adanya lisensi dan legalitas dan norma profesi ini ditentukan oleh asosiasi profesi. Ya, di beberapa profesi memang yang menentukan bahwa dia boleh praktek atau tidak itu memang asosiasi profesinya. Ya. Legalnya juga demikian, dengan memberikan lisensi gitu ya. Dan lisensi ini juga seperti dokter itu 5 tahun sekali harus diperbarui. Dan itu pun tidak bisa langsung begitu saja kayak STNK terus ditulis begitu ya. Karena untuk memperbarui lisensi itu harus mengumpulkan juga semacam kredit gitu ya. Jadi dia harus memberikan pertolongan, kemudian dia harus juga menempuh beberapa pendidikan lanjutan, sekian SKS begitu ya, untuk dia dapat tetap meneruskan lisensinya gitu ya. Jadi tidak hanya kalau bahasa Jawanya ada tuh gelundung gitu ya. Tiap 5 tahun, oh sudah expire saya perbarui lagi. Enggak. Bahkan di beberapa profesi yang spesialis itu diuji lagi. Ya, jadi ini lebih dari sekedar penguasaan pengetahuan. Jadi kalau saya ke konselor tadi tidak hanya menuntut ilmu di sekolah yang mendidik menjadi konselor, tapi juga harus bisa bahwa profesi itu menunjukkan saya itu siapa. Nih. Bagian dari profesional adalah juga bertindak sesuai dengan etik. Nih. Jadi etik itu berarti sesuatu yang lebih dari hukum dan moral, berkaitan dengan konotasi kebenaran, dan melanggar hukum ini bisa dipenjara, melanggar disiplin ini menyebabkan gagal mencapai standar, melanggar etik ini menghancurkan nurani, sementara melanggar moral merusak reputasi atau nama baik. Nah, bisa jadi seseorang itu memang melanggar secara keseluruhan, secara simultan. Ya. Tadinya itu dia disiplin, ya, gagal mencapai standar. Kemudian dia melanggar etik. Nah, akhirnya dia bisa juga melanggar hukum. Ya, sebelumnya dia sebelum melanggar hukum itu ada juga pelanggaran moral. Gitu. Ya, sebelum saya ke etik profesional, mungkin barangkali ini saya stop dulu. Barangkali ada pertanyaan dari para peserta. Kami persilahkan. Jika ada. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hendro ya. Dalam kasus yang kompleks seperti pernikahan dini, kira-kira siapa yang menjadi objek konseling kita? Apakah pelaku pernikahan dini, orang tua, tokoh adat, tokoh gereja, atau pemerintah? Bagaimana konseling dapat mengubah adat istiadat?
Tentu saja mengubah adat istiadat itu tidak mudah ya, karena itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Kalau itu misalnya memang ada memang beberapa daerah tertentu ya, waktu itu saya juga baru tahu dari mahasiswa saya gitu ya. Ternyata pernikahan yang dilakukan di bawah 20 tahun ya, itu ternyata memang sudah biasa gitu ya. Jadi ya karena mereka malu kalau sudah 17, 18 kok belum ada yang melamar gitu ya. Itu masih ada ternyata di beberapa daerah meskipun kita sudah berganti tahun tetapi masih ada. Dan kalau itu adat istiadat memang tidak mudah ya. Jadi ini saya kebetulan mereview protokol penelitian. Kebetulan saya juga anggota komite etik penelitian ya. Jadi pengen untuk ini memang mereka berhubungan dengan asosiasi agamanya gitu ya, karena ini Islam dia dengan berhubungan dengan salah satu asosiasi agama, kan ada yang dua besar ya, Muhammadiyah dan NU di Indonesia. Nah itu bekerja sama dengan itu untuk mencoba dialog gitu. Jadi memang objek konselingnya bisa semuanya, Pak Dede. Jadi pelakunya ya. Nah, bukan siapa yang datang, bagaimana peran kita? Nah, peran kita adalah misalnya kalau di gereja itu ada kan ada itu perkumpulan yang remajanya. Itu bisa masuk di situ. Sementara orang tuanya kan datang ke gereja nih ya. Jadi mungkin juga bisa disela di situ juga gitu ya. Mengedukasinya itu bisa melalui di situ ya. Kemudian tokoh adat, tokoh gereja ini sepertinya mestinya dialog. Kalau pemerintah ini advokasi. Ya, ini sudah kita advokasi dan para dokter obsgin itu juga advokasi sudah lama ya. Ini sudah digeser lumayan sih untuk usia perkawinan, undang-undangnya. Meskipun ini ya namanya di Indonesia ya. Itu saya juga dari puskesmas itu, Bu, kalau di KUA itu umurnya itu bisa jadi 18, tapi begitu di puskesmas kan kita tanya KTP karena kan BPJS. Itu jadi 16 gitu ya. Jadi Indonesia itu bisa berbuat ya agak melanggar peraturan itu banyak yang melakukannya. Sehingga ini memang kalau menurut saya ini adalah masalah yang tidak sederhana, pernikahan dini ini memang. Ya, sehingga memang melibatkan banyak pihak. Nah, konselor perannya di mana? Menurut saya ya pada saat konselor bisa juga mempunyai waktu untuk juga melakukan edukasi kelompok gitu ya pada remaja, kemudian pada orang tua, ini bisa dilakukan. Pada saat kita bertemu dengan tokoh adat, tokoh gereja, ini dialog sih kalau menurut saya. Saya kira itu jawaban saya untuk Pak Hendro ya. Ini memang bukan persoalan yang mudah. Kita yang dari profesi kesehatan itu ya akhirnya berhasil mengadvokasi meskipun kami tidak tahu eksekusinya di lapangan ya. Kan undang-undangnya sudah ada, tapi betapa kita sudah tahu banyak orang juga melanggar undang-undang gitu. Undang-undang bahwa kita harus pakai helm, tapi kan banyak yang tidak pakai helm. Jadi tadinya yang dari 16 atau 17 tahun ya, sekarang jadi 18 untuk wanita. Untuk usia pernikahan, untuk laki-lakinya 21. Ya, tadinya itu sangat muda. Dan itu memang secara fisik tidak terlalu bagus gitu ya, bisa meningkatkan resiko untuk beberapa penyakit termasuk salah satunya kanker serviks ya, untuk wanitanya. Ya, ini kata kuncinya betul, konseling, dialog, dan advokasi. Saya Krista mau bertanya. Monggo, silakan. Yang mau saya tanyakan tadi tentang legalitas dan norma profesi ditentukan oleh asosiasi profesi ya. Ya. Dalam hal kami ini tentu oleh AKPI ya, Prof ya. Ya. Yang bikin kode etik profesinya kan AKPI. Nah, kemudian kemarin nggak sengaja teman saya bilang, kalau Anda mau berprofesi konselor di Indonesia itu diakui kalau S2 konselor katanya gitu. Jadi saya pikir bagaimana ya, saya jadi agak bingung apakah kalau saya mengerjakan konselor ini tidak diakui oleh negara tapi diakui AKPI atau bagaimana, saya agak bingung gitu. Nah ini juga pertanyaan yang tidak mudah Bu Kris ya. Jadi
konselor yang diakui negara yang kalau itu disebut bahwa itu, karena begini, tadi yang saya cerita tadi, psikolog klinis tadi sudah masuk di dalam satuan kerja dari Kementerian Kesehatan. Dan itu memang mereka yang bisa mendapatkan bahwa mereka menjadi psikolog klinis begitu ya, itu memang yang sudah mendapatkan satu profesi, dan profesinya ini sekaligus memang master gitu ya. Jadi S2 gitu ya. Tapi menurut saya begini, ini kan konselor yang bekerjanya juga itu kalau memang bekerja yang memang kemudian mendapatkan lisensi dan kemudian dia harus bekerja di rumah sakit yang memang mengharuskan konselornya di situ tuh ada lisensinya gitu ya. Ini tidak mudah untuk dijawab, okay. Jadi, nah sekarang kalau AKPI ingin ini juga diakui, nah ini bagaimana juga berdialog, apakah memang mau diakui apakah konselor di sini adalah konselor yang memang melulu untuk kesehatan atau bukan gitu. Karena tadi yang saya bilang bahwa psikolog ini yang kebetulan yang diakui, yang sudah punya ada lisensinya, dan kemudian kalau bekerja dengan lisensi itu yang psikolog klinis, karena kemudian di bawah Kementerian Kesehatan gitu Bu. Nah, kalau di bawah Kementerian Kesehatan dan diakui sebagai salah satu profesi kesehatan, memang ada prosedurnya, ada persyaratannya, begitu. Nah, sekarang ini konselor ini kan tadinya dari pastoral nih, Bu ya. Jadi dari pastoral ini yang dia mengkhususkannya seperti apa? Karena kan tidak hanya kesehatan ya, mungkin lebih pada spiritualnya, lebih pada kondisi psikologisnya, dan saya lihat dari materi yang disampaikan pada pendidikan ini kan juga ada beberapa terapeutik ya. Jadi ini bagaimana konselor ini memang tidak di bawah Kementerian Kesehatan. Menurut saya kalau tidak di bawah Kementerian Kesehatan ya bagaimana asosiasi profesi ini bisa mempertahankan bahwa yang konselor di sini ini yang sudah mendapatkan brevet untuk jadi konselor di asosiasi AKPI ini ya sudah layak untuk bisa bekerja sebagai konselor begitu. Kalau itu disebut konselor klinis mungkin tidak Bu, karena kalau konselor klinis tadi kan kalau ini klinis yang psikolog klinis yang bekerja untuk profesi kesehatan memang harus memenuhi seperti itu. Dan itu bahkan lebih pelik lagi Bu, karena seperti di saya ini, saya sekarang di promosi kesehatan gitu. Saya itu psikolog ya, saya bisa mengurus profesi saya yang psikolog itu dan mendapatkan brevet, bukan brevet tapi sebenarnya lisensi untuk saya bisa bekerja di rumah sakit sebagai psikolog klinis itu, tapi saya juga punya profesi promotor kesehatan. Nah, profesi promotor kesehatan ini di beberapa puskesmas itu jadi bingung karena yang beberapa promotor kesehatannya itu bidan. Bidan itu juga punya profesi sendiri. Kalau bidan punya profesi sendiri dan dia di bawah Kementerian Kesehatan, dia harus memilih profesinya, Bu. Jadi ini ada beberapa konflik begitu sekarang ini banyak ya. Jadi dengan adanya penataan profesi itu ada beberapa orang yang diminta untuk memilih profesinya, mau profesi sebagai apa? Sebagai promotor kesehatan atau sebagai bidan, sebagai promotor kesehatan atau sebagai perawat. Karena keduanya kebetulan di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, sehingga dia harus milih. Nah, kalau dia bekerja di luar itu, menurut saya seperti saya itu kan bekerjanya satu yang bayari saya Kementerian Pendidikan. Psikolognya saya itu, kalau saya bekerja itu kan di rumah sakit swasta, bukan Kementerian Kesehatan. Nah, sementara ada juga satu aturan bahwa saya itu saya punya S2 promosi kesehatan. Sebagai pendidik di profesi promosi kesehatan, saya harus juga memiliki lisensi promotor kesehatan. Jadi saya bisa punya dua sebetulnya, tapi sebetulnya yang diakui yang promotor kesehatannya mungkin begitu gitu ya. Jadi memang membingungkan. Jadi kalau menurut saya selama asosiasi profesi pastoral ini memang sudah menyepakati bahwa mereka yang sudah lulus pendidikan konseling pastoral ini memenuhi beberapa kategori atau kompetensi tertentu, dia sudah berhak untuk menjadi konselor. Ya sudah, karena kan tidak di bawah Kementerian Kesehatan, belum di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Itu Bu. Itu Bu Kris. Jadi selama gereja ataupun institusinya tidak menuntut untuk harus S2, ya menurut saya ya enggak gitu. Gitu Bu. Nah, berarti kita tidak di bawah
negara gitu ya Ibu ya. Di bawah pemerintahan yang apa ya gini, negeri, pegawai negeri itu bukan. Bukan, kalau di bawah negara ya masih di bawah negara ya, kita berada di negara Indonesia, tapi kan bukan di apa pegawai negeri, ya bukan ASN. Dan itu tidak masalah ya Bu. Ya maksud saya kadang-kadang saya khawatir kalau ada terjadi sesuatu, apakah apa ya berbahaya atau gimana, saya juga bingung sebenarnya mau apa maksudnya itu bagaimana, karena saya pikir kalau profesi-profesi yang lain itu kan jelas ya, kedokteran, apa konsultan hukum atau apa itu profesi yang jelas. Nah, konselor ini di mana ya? Saya bingung gitu. Ya, saya kalau menurut saya sih itu bagaimana nanti AKPI memperjuangkan ya, bagaimana ini bisa, mungkin dulu kami psikolog itu juga di ketenagakerjaan Bu, bukan di Kementerian Kesehatan ya. Di awal saya lulus pertama itu di ketenagakerjaan. Tapi kemudian yang mulai banyak psikolog yang bekerja di rumah sakit, puskesmas begitu ya. Sehingga kan memang membutuhkan, karena kemudian juga agak juga sedikit dibedain gitu ya sama yang mereka yang bukan, yang artinya yang memang notabene sudah pegawai negeri yang Kemenkes gitu ya. Sehingga ini supaya bisa diakui oleh Kementerian Kesehatan kan kemudian mereka advokasi yang akhirnya baru tahun 2018 kalau nggak salah, itu diakui sebagai salah satu satuan tenaga kerja yang di Kementerian Kesehatan. Jadi butuh waktu juga gitu ya. Jadi konselor ini kalau mau masuk di mana, nah makanya nanti masuknya mau di kementerian mana gitu ya. Mau di Kementerian Ketenagakerjaan atau di Kementerian Agama, karena kan ini masuk di pastoral. Ya, jadi dilindungi. Tapi nanti mungkin Pak Toto bisa menambahkan, gitu. Jadi kalau menurut saya sudah ada pendidikan khususnya itu menurut saya masih bisa, karena yang namanya konselor, kalau itu tadi yang saya bicarakan tadi psikolog klinis Bu, kan sudah jelas psikolog dan klinis gitu ya. Jadi itu sudah jelas gitu ya. Tapi kalau konselor ini sebetulnya karena konseling ini juga dipelajari di kebidanan, konseling ini juga dipelajari di keperawatan gitu ya, sehingga perawat pun bisa menjalani sebagai konselor. Bidan juga, menurut saya dari pendidikan yang teologi, kemudian belajar tentang konseling, ya menurut saya bisa jadi konselor, gitu ya. Karena konselor ini perlu ada apa namanya kesepakatan gitu ya. Jadi apakah ini konselor yang punya latar belakang apa, karena ini teologi mungkin arahnya adalah ke Kementerian Agama gitu ya, karena di misalnya di gereja apapun, di asosiasi yang Protestan maupun Katolik itu memang membutuhkan gitu ya. Dan ini tidak bisa kalau hanya psikolog gitu ya, karena dia harus konselor yang khusus juga gitu ya. Nah ini kan yang akan diperjuangkan oleh AKPI gitu ya, supaya profesi konselornya ini bisa juga diakui gitu sebagai salah satu profesi yang memang sudah menempuh pendidikan yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Ngoten Bu Kris. Baik, terima kasih Prof. Karena kita jadi profesi itu juga baru tahun berapa ya? Saya lulus kan tahun 89. Kemudian saya itu sudah bekerja dulu di rumah sakit sebelum ada profesi. Dan yang adik kelas saya kemudian ada pendidikan profesi. Nah, yang sudah kebacut lulus ini terus diapain gitu ya? Yang sudah terlanjur lulus itu waktu itu. Terus akhirnya ada kursus. Jadi ada kursus 40 jam, khusus yang angkatan 83 saya ini dan ke bawah sampai tahun 90 Pak ya, 90 pas 92 begitu ya. Itu mendapatkan kursus. Yang angkatan di atas saya itu diputihkan, langsung diberikan lisensi. Meskipun mereka tidak S2 gitu Bu. Nah, sekarang ini karena sudah diurus dan seperti itu, ini harus S2 gitu. Ya, itu kan perjalanan waktu ya, Bu ya. Jadi mungkin ini juga profesi konselor menurut saya kan, karena seperti di HIV sendiri itu juga mereka juga ada istilah konselor HIV. Ya, yang notabene latar belakangnya tidak semuanya dokter, tidak semuanya juga perawat. Ya, tapi mereka menempuh pendidikan semacam course tertentu gitu ya, sehingga mereka bisa disebut sebagai konselor HIV. Nah ini kan konselor pastoral, jadi mungkin yang mengeksekusi keresmiannya sebagai profesi pastoral ini adalah dari pastoral gitu. Gitu Bu Kris. Baik, terima kasih Prof. Mungkin Pak Toto mau nambahin?
Pak Toto ada di sini enggak ya? Saya ada. Ya. Ini kan sebuah proses, Ibu ya. Saya kira Iya. sebuah proses, sehingga itulah juga AKPI terbuka untuk semua orang. Jadi sejak awal AKPI salah satu karakteristiknya kan interdisipliner. Nah, memang sementara ini perjalanan memberi kesempatan, misalnya orang-orang yang tidak lulus interdisipliner itu artinya helping profession seperti perawat boleh, dokter boleh, BK boleh, dan itulah terbelakangnya ya. Nah, kalau Ibu Krista tadi mendapat pertanyaan harus lisensi S2, ya ditanya aja kepada orang itu konselor yang mana kan gitu. Saya kira itu cara yang paling baik ya. Kita merintis. Nah, tadi menjawab Ibu Profesor Yayi, kalau kita di bawah Departemen Agama juga nggak cocok, karena kan di agama itu ada Islam, ada Kristen, sementara di AKPI ini ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang tidak punya agama, kan gitu ya, maaf ya. Itu. Nah, jadi juga pergumulan. Nah, kalau konselor di sekolah pun kan tidak semua guru, ya BK juga konselor, karena harus ada profesinya. Ini juga sesuatu yang baru. Kemudian pekerja sosial itu juga sesuatu yang baru. Sebenarnya dari sisi ilmu, konseling pastoral ini masuknya lebih dulu daripada seharusnya, saya sudah jelaskan di dalam sejarah, masuknya di Indonesia itu pada tahun yang sama, cuman karena tidak kita tekuni dan sebagainya dan sebagainya, yaitu ya menjadi persoalan, sehingga kita ini kan dalam proses perintisan. Dulu ke perawat itu juga nggak ada nurse gitu kan. Dulu ya semua perawat. Saya bilang ketika saya mulai bekerja di rumah sakit, teman yang di lulus UGM juga bingung. Wah Mas, saya ini psikolog tapi cuman sebutan aja, belum pernah. Nah, sementara saya di Amerika sebagai seorang konselor mental health counselor clinical itu sudah 2 tahun praktek di rumah sakit ya. Makanya saya dorong-dorong sesepuh di Fakultas Psikologi ini mestinya harus ada profesi dong Fakultas Psikologi. Saya ketemu Pak Nuruman Hajam dan sebagainya yang sudah sepuh-sepuh, Ibu Eti dan sebagainya. Masa psikolog langsung, bingung juga ya. Nah, saya kira menurut saya kita jalani saja. Kita sedang merintis ke arah situ. Kita memposisikan di mana. Kita juga coba bekerja sama dengan beberapa fakultas psikologi. Tetapi ternyata mereka juga mentok, karena ada fakultas psikologi juga yang sekarang seperti Semarang, Diponegoro membuat mental health counseling, jurusan khusus. Nah nanti masuknya di mana? Saya kira ini proses, saya kira. Nah kalau kita mau boleh jujur, sebenarnya sejak awal teman-teman AKPI pendirinya tidak akan menerima lulusan di luar teologi, psikologi, keperawatan. Nah, sekarang ini misalnya ada dokter spesialis yang dia juga sebagai seorang spesialis rehabilitasi medik, Mas Toto, ini rupanya saya lebih harus banyak konseling kalau mau melakukan rehabilitasi medik, sehingga dia ikut program kita juga. Dia seorang direktur rumah sakit, saya bilang, Dok, yang penting ketika praktek jangan dicampur-campur. Itu yang sebenarnya diingatkan oleh Romo Mardikartono. Kita harus konsisten ketika praktek, mau tadi seperti Ibu Yai katakan, mau jadi pendeta atau menjadi konselor, karena kan kekasan pendeta dan konselor, pastor dan konselor kan berbeda. Nah ini, jadi saya kira ini penting, perlu tadi Ibu Profesor Yai juga sudah menegaskan, identitas diri kita nggak boleh ganda, ya. Nah ini sehingga kalau di negara-negara lain secara otomatis harus license juga ujian, seorang konselor pastoral itu harus psikologis. Apa itu? Psikologis itu psikolog juga ya, Prof. Karena itu memudahkan proses, sehingga kalau di luar negeri bukan hanya S2, malah S3 kalau mau jadi PhD. Kalau clinical psychology di Amerika ya PhD. Ya. Jadi jangan tadi Ibu Yai juga usah bingung, karena memang situasinya begitu. Itulah perjuangan kita. Nanti posisinya kita di mana.
jujur kita bisa juga membentuk satu dengan apa yang kita selidiki melalui sertifikasi dari Badan Badan Sertifikasi Profesi Nasional BSPN, tetapi itu juga kita harus ada PT-nya sendiri seperti teman-teman lain di psikolog atau di tempat lain, itu harus ada ujian, doktornya juga harus sekian, profesinya betul. Nah, kita belum punya itu ya gitu ya. Nah, saya kira kita selalu meneliti itu ya. Kemarin hampir satu MOU akan mengadakan, saya tidak mau mengatakan dengan perguruan tinggi mana, ternyata perguruan tinggi itu sedang berjuang untuk profesi psikolog klinis tidak pakai level 8 tapi level 7, berarti mau kembali ke S1 Ibu Yayi ya itu. Karena itu nanti kalau S2 yang bayar sopo jari ini gitu, yang bayar siapa. Ini juga masih pergumulan. Iya. Jadi psikolog klinis sendiri masuk di undang-undang dan diakui secara license juga masih sesuatu yang baru. Dan saya ingin kemukakan mudah-mudahan kita 10 tahun lagi ya di Amerika pun untuk konselor pastoral, konselor lain termasuk family terapi itu membutuhkan waktu 30 tahun untuk perjuangan itu. Juga itu saya kira. Kan kita masih kalau bicara soal kesehatan selalu dewanya dokter, kan itu memang sudah lama sekali. Itu Bu Yayi. Iya. Oke, terima kasih tambahannya Pak Toto. Mudah-mudahan bisa tidak lebih membingungkan Bu Kris. Tapi baik, terima kasih ya, Pak memang punya proses. Nah, tadi saya cerita psikolog aja jadi profesi juga baru, Bu. Baru tahun 90-an ya. Tadi nurse tadi, perawat tadi juga baru tahun 2000-an. Ini dietitian, ahli nutrisi juga baru aja. Baru ya, tadinya saja. ya cuma ahli gizi. Okay. Ya baik, terima kasih Bro. Mungkin saya lanjut dulu nggih. Nanti kita diskusi kembali. Ya, kalau tadi sudah etik, ini etik profesional ya. Jadi kita ke etik profesional. Jadi kalau etik profesional itu individu yang profesional dan mereka yang bekerja dalam profesi yang diakui, bekerja menggunakan pengetahuan serta keterampilan khusus gitu. Dan ini cara profesional menggunakan kompetensinya untuk memberikan pelayanan, dinaungi isu moral dan dipagari dengan etik profesional. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa kalau etik ini adalah terkait dengan profesi gitu ya. Nah, etik profesional ini standar yang diadopsi oleh komunitas profesional dan ini tadi ditetapkan oleh profesinya. Dan ini ditandai dengan standar yang merujuk pada kode etik gitu ya. Kode etik ini penting karena dapat menjadi panutan yang akan membuat orang yang berdasarkan profesi tersebut tetap berkarir secara profesional. Meskipun demikian, etik ini tidak hitam putih. Kadang-kadang memang ada area abu-abu. Di kedokteran banyak itu dilema etik begitu ya, dan itu menjadi bagian sendiri, makanya terus ada prodi bioetik gitu ya. Karena memang bicara masalah etik ini kadang-kadang ada ketidaksepakatan gitu ya. Seperti misalnya sekarang ini ya, di masa COVID ini ya, kan secara etik kedokteran itu kan identitas pasien itu rahasia, tetapi ini kan sedang dalam pandemi. Ya, kalau dia tidak diberitahukan bahwa dia positif COVID, maka nanti kasihan yang lain gitu. Jadi harus memilih gitu kan. Jadi memilih di mana yang terbaik itu yang bagaimana. Di dalam bioetika itu ada 4 prinsip: otonomi, kemudian maleficent, dan non-maleficent. Jadi melihat benefitnya, kemudian menghindari harmnya, kemudian yang terakhir justice. Nah, dalam kasus COVID itu kita harus melihat dari berbagai sisi ya. Yang mau diprioritaskan itu adalah otonomi individu si pasien atau otonomi juga keluarga dan masyarakat lainnya supaya tidak tertular begitu. Sehingga mungkin konsep otonominya jadi terkalahkan menjadi lebih ke manfaatnya gitu ya, atau lebih ke menghindari harmnya. Kita menghindari supaya banyak orang yang tidak tertular, sehingga terpaksa ya anonimitas dari pasien itu dikeluarkan. Nah, makanya masalah etik ini tidak bisa hitam putih, tergantung situasi, kondisinya, konteksnya. Demikian pula nanti etik profesional ini ya. Jadi kode etik yang sudah ada disepakati itu mungkin juga perlu ada perbaikan
dengan adanya perubahan zaman juga gitu ya. Ini beberapa komponen profesional etik saya lihat di etik kedokteran, saya juga baca di etik profesi psikologi, profesi keperawatan, kemudian juga di konselor ini. Ya, semuanya saya kira mempunyai hal-hal ini, kejujuran, integritas, transparansi, bisa dipertanggungjawabkan, memegang teguh rahasia, bertujuan, menghargai, menghormati, mengikuti, dan menuruti hukum yang berlaku. Ya, memang tantangan profesionalisme itu cukup besar ya. Jadi misalnya menyalahgunakan kekuasaan, diskriminasi. Kalau yang klien yang mau ketemu saya itu klien yang bersih-bersih aja ya gitu ya. Kalau yang dari sana nggak usah gitu ya. Nah itu bisa juga terjadi. Kemudian kadang-kadang kita tidak terasa, nah kita sedang berprofesi sebagai apa gitu ya. Pendeta atau sedang sebagai konselor gitu ya, karena kerahasiaan ini menjadi salah satu hal yang menurut saya dua-duanya harusnya memegang rahasia. Kemudian menjadi arogan, tamak, ya ini kalau tamak ini banyak di kesehatan ya, karena kan kadang-kadang tidak terasa gitu, oh kalau saya ngeresepin obat ini ternyata saya dapat komisi gitu ya. Nah sehingga pasien yang sebenarnya tidak membutuhkan obat itu juga diresepin itu gitu. Kemudian berbohong, tidak menyatakan kebenaran. Yang ini juga menjadi bagian dari dilema etik karena kadang-kadang orang kita itu lebih senang diberi harapan ya, daripada diberi kejujuran kita pada diagnosisnya ini kalau di kesehatannya. Sehingga apakah bohong ataukah sebetulnya menutupi gitu. Tantangan lagi adalah kegagalan dalam kemampuan menjalankan kewajiban profesi untuk melayani klien. Harusnya kita sudah bilang bahwa kita konselor pastoral buka setiap hari kerja Senin sampai Jumat misalnya ya. Jam 4 sampai jam 7 gitu ya. Ya kalau kita sudah state begitu ya harusnya kita memang konsisten. Ya. Belum lagi kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab. Saya sebetulnya mempunyai klien yang saya harus merujuk, tapi saya harus menemani gitu karena rujukan ini mempunyai konsekuensi gitu ya. Jadi ini juga kita harus bisa. Kemudian acuh tak acuh pada rekan yang tidak memenuhi kewajiban atau yang melanggar gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat teman kita itu melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak pas dengan kode etik profesi ya, tetapi ya karena nggak enak juga ini teman gitu ya. Kemudian konflik of interest. Mungkin kalau di pastoral barangkali tidak terlalu, kalau di misalnya ini ya profesi, waktu itu kita mendiskusikan ternyata tidak hanya profesi dokter saja yang banyak konflik of interest, itu kalau itu dengan pabrik obat ya, industri farmasi, ternyata bidan-bidan ini juga konflik of interestnya dengan apa, pabrik susu, karena kan sebetulnya bayi yang lahir itu harusnya kan susu ibu ya, ASI, tapi kemudian karena bekerja sama dengan pabrik susu dan dia kalau jual susu formula itu dapat komisi. Nah ini jadi konflik of interest. Nah menjadi profesional sesuai dengan kode etik profesinya itu harus sesuai, dan ini berhubungan dengan tugas dan pekerjaan, berhubungan dengan teman yang lain, ya, jadi dengan anggota tim, kemudian juga dengan diri sendiri. Jadi profesional itu bisa dimulai dari diri sendiri, dimulai dengan bersama orang lain, karena kita tim, dan kemudian sesuai dengan pekerjaan atau tugas kita. Supaya kita bisa mengenal diri sendiri, kita perlu tahu diri kita itu di mana gitu. Ini ada satu alat gitu ya, model yang diciptakan oleh 2 orang ini, tapi disingkat Johari. Jadi apa yang kita ketahui pada diri kita, yang diketahui juga orang lain, itu ada satu kuadran di dalam diri kita. Ya, jadi misalnya saya tahu bahwa saya orangnya terbuka, karena saya juga merasa terbuka. Orang lain juga tahu bahwa oh Yayi itu memang terbuka. Tapi kemudian ada juga saya yang perlu feedback, perlu umpan balik, karena ada yang diketahui orang lain saya tidak tahu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat ini ya, bagian leher kita yang di belakang ya. Mungkin ada kata-kata kita yang kadang-kadang menyakitkan tapi kita tidak merasa. Nah kita butuh feedback orang lain. Sementara ada juga hal-hal yang perlu kita sembunyikan, hanya orang terdekat saja yang tahu ya. Jadi apa yang diketahui oleh saya tapi tidak diketahui orang lain. Dan ada juga bagian yang orang lain dan bahkan kita pun tidak tahu. Yang ini mungkin bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi area saya tahu dan mereka tahu ini area terbuka, area saya tidak tahu dan area mereka tahu ini area saya buta, area mereka tidak tahu, saya tahu, area mereka buta, dan ada dunia gelap. Di dalam kita menjalani profesi, yang paling bagus adalah jendelanya adalah yang area terbukanya itu dibukakan.
Jadi kita bisa juga jujur dengan teman kita sejawat, ya, jujur dengan klien kita. Ya, kalau kita memang tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya, ini saya kira permasalahan Bapak atau Ibu ini cukup rumit, saya akan merujukkan Bapak ke misalnya ya psikolog atau psikiater bahkan. Gitu ya. Jadi rujukan itu juga sangat diperlukan untuk beberapa hal. Saya juga sebagai psikolog juga praktek ya. Itu saya beberapa kali saya merujuk kasus anak yang memang cukup sulit ya, karena saya lebih konsentrasi pada remaja sebenarnya. Pasiennya juga agak bingung juga. Saya sebetulnya di psikolog itu memang tidak dibicarakan spesialisasi bahwa dia spesialisasi anak seperti di kedokteran begitu ya. Tetapi bidang konsentrasinya, dan menurut saya meskipun saya mungkin bisa membantu tapi tidak akan optimal gitu. Akan lebih bagus teman yang memang lebih dia konsentrasinya ke anak gitu ya. Jadi dan itu adalah mungkin kalau bahasanya yang bahasa di pendidikan itu mawas diri gitu ya. Kita tahu seberapa jauh kita mampu ya, dan orang lain tahu bahwa oh dia kan itu kan sebenarnya kasusnya sangat pelik, harusnya dia tidak nanganin sendiri gitu ya. Jadi area terbukanya dibikin yang besar. Area saya buta dan area mereka butanya dikecilin, dunia gelapnya ini yang kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, ini betul-betul tambah kecil. Soalnya kalau enggak nanti begini Bapak Ibu. Sorry. Ya, jadi area terbuka itu ini yang jendela ideal ya. ASB itu area saya buta, AMP area mereka buta, DG ini dunia gelap. Kalau kita di dalam membantu orang lain itu area mereka buta kita itu tidak membukakan bahwa kita mampu, kita sebenarnya juga sudah mengikuti beberapa pendidikan lanjutan gitu ya, bahwa saya sebetulnya mampu. Tapi ini tidak kita bukakan ya. Tadi saya bilang bahwa kita ada mawas diri merujuk ya. Tapi kalau sebetulnya kita mampu tapi kita males, itu lain lagi. Yaitu yang tadi area mereka buta. Saya sebetulnya tahu bahwa saya mampu, tapi orang lain mungkin tidak tahu bahwa saya barusan menyelesaikan pendidikan lanjutan, misalnya konseling behavioral gitu ya, yang harusnya ini bisa saya lakukan. Nah kalau itu kita tutup ya, itu karir kita itu kura-kura dalam perahu, pelan gitu ya. Kita juga tidak akan maju di dalam memberikan konseling gitu ya. Yang ketiga adalah kalau area saya buta, kalau kita diberi masukan kita cuek-cuek aja, ini kalau kita cuek-cuek aja ini kita menjadi istilahnya kalau bahasa Jawa serudak-seruduk, ini kita karirnya mungkin melaju tetapi ada beberapa orang yang tidak menyukai ya. Atau mungkin kita nanti akan mendapatkan masalah gitu ya. Nah, yang paling parah adalah kalau dunia gelap kita itu yang paling besar. Artinya sebetulnya kita nggak begitu yakin kita bisa melakukan ya, tapi kita memang enggak mau gitu ya. Jadi udah kamu aja yang nanganin deh gitu ya. Apa-apa dikasihkan orang gitu ya. Ini dunia gelap bahwa kita tidak menyadari bahwa sebetulnya kalau kita mau belajar kita itu bisa gitu ya. Dan ini karirnya akan katak dalam tempurung. Mungkin kemampuan konselingnya juga tidak akan bisa bertambah banyak gitu ya. Karena kan kita dengan kita menangani kasus-kasus yang mungkin sulit ya, kita akan belajar. Mungkin kita akan mengalami kegagalan menyelesaikan sehingga kita ya mau nggak mau mungkin kita rujukkan. Enggak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi itu pembelajaran. Ya, tapi sebelum ke masalah tadi saya juga mungkin perlu ada kompetensi karena kita tadi berbicara bahwa profesi itu harus menempuh standar tertentu ya. Nah, standar tertentu itu kompetensi apa sih yang perlu diperlukan? Kompetensi adalah karakteristik dasar supaya orang itu bisa memiliki kinerja yang unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu. Ini kompetensi selain pengetahuan dan keterampilan, tapi juga ada peran sosial. Ya, sejauh mana dia keterlibatan dalam kelompoknya, kemudian bagaimana dia bisa membawa diri, citra diri, kemudian memang ada watak tertentu. Yang ini mungkin memang memerlukan, kalau orang menjadi konselor itu menurut saya nomor satu, dia adalah mampu mendengarkannya. Mungkin ciri itu yang paling dasar gitu ya. Kemudian ada motivasi untuk membantu orang. Nah, baru kemudian dia belajar yang lain, pengetahuannya, keterampilannya, karena kan misalnya untuk konseling itu kan ada beberapa model. Ya. Nah, kompetensi ini kalau yang untuk bisa memenuhi syarat sebagai profesi tertentu itu yang ambang batas. Biasanya memang sudah disepakati oleh asosiasi profesinya. Lulus dari pendidikan ini misalnya harus 70 gitu ya. Semuanya harus 70 atau 75 gitu ya nilainya.
Gitu ya. Jadi ini adalah karakteristik yang perlu dimiliki setiap pekerja agar bisa mengerjakan tugasnya, tapi tidak membedakan antara pekerja rata-rata dan pekerja unggul. Sementara ada kompetensi pembeda. Ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh pekerja unggul, tapi tidak ada pada pekerja rata-rata. Jadi sama-sama konselor, tapi karena dia lebih mengasah keterampilannya, ya. Jadi dia lebih misalnya cara dia menghadapi klien itu bagus sekali gitu ya. Sebetulnya yang sudah lulus pun bagus gitu ya, tapi dia sudah mempunyai kemampuan untuk lebih bisa mempunyai pendekatan, atau kalau di dalam konseling itu rapport, melakukan pendekatan pada kliennya itu lebih bagus ya. Sehingga ini bisa membedakan kompetensinya. Dia juga bisa berbahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Ini juga menjadi kompetensi pembeda gitu, karena dia bisa membantu pasangan yang perkawinan yang mix ya, yang satunya adalah misalnya orang bule, yang satunya orang Indonesia gitu ya, karena dia bisa. Memang tidak diharuskan kalau di dalam standar konselor dia harus bisa bahasa Inggris, enggak gitu ya, tapi karena dia bisa menjadi kompetensi yang pembeda. Kenapa kita harus mengaplikasikan profesionalisme ini? Memang sikap bekerja yang positif seperti reliabilitas, loyalitas, koperasi merupakan hal yang penting untuk kesuksesan, dan penelitian menunjukkan 85% orang itu kehilangan pekerjaannya karena tidak mempunyai kebiasaan bekerja dengan baik daripada kekurang tepatan dalam keterampilan bekerja. Jadi konselor ini mungkin tidak akan didatangi oleh kliennya, bukan karena dia tidak mampu secara kompetensi, tapi karena dia tidak mempunyai kebiasaan yang baik di dalam dia menjalani profesi konselingnya. Ya, jadi mungkin perhatiannya ada, tetapi human touch-nya itu kurang gitu ya, misalnya. Oke, ya. Saya kira itu, tapi sebelum kita berdiskusi mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini adalah kode etik asosiasi pastoral yang bisa dibaca ya. Mungkin bukunya juga sudah dibagikan oleh Pak Toto, tapi saya punya 2 kasus, nanti kita diskusikan. Cuman sebelum itu mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, ini kode etik pastoral ini sudah direvisi juga sih ya. Dan itu sangat mungkin seperti kode etik kedokteran ini juga baru akan direvisi lagi. Karena mungkin tadi situasi dan keadaan yang berbeda yang membuat ada perbaikan. Nggih, Bu Krisna mau tanya lagi? Enggak. Tidak, Bu, Ibu mau buka puasa toh. Tadi mendengarkan ya. Ya. Silakan buka puasa dulu. Enggak, ini saya berikan kasusnya dulu. Kalau belum ada pertanyaan, nanti pertanyaannya bisa nanti saya tayangkan dulu kasusnya, nggih. Sebetulnya kalau di yang bukan virtual ini dibagi menjadi kelompok ya. Tapi saya nggak tahu ini bisa dibagi menjadi kelompok enggak, karena sebetulnya kalau Zoom mampu untuk membagi menjadi breaking out room. Tapi ini enggak apa-apa, ini untuk ya. Bisa di breakout Ibu Profesor. Oh, bisa dibikin ya. Boleh? Ya bisa, nanti Mbak Ica kalau bisa bantu. Boleh, nggih. Karena saya sudah kirim PPT saya ke Mbak Ica. Jadi masing-masing kelompok nanti bisa membaca kasusnya. Ada 2 kasus nggih. Yang satu adalah seorang wanita datang ke konselor, ini mengeluhkan bahwa setelah suaminya sempat terkena COVID dan menjalani isolasi mandiri, dia merasa takut sekamar dengan suaminya. Sejak 2 bulan yang lalu Nyonya X pisah kamar, dan seminggu terakhir ini Nyonya X merasa suaminya menjauh. Nyonya X menduga suaminya berselingkuh karena Nyonya X menemukan beberapa resi restoran di saku celana suami dan bau wangi di baju suaminya yang tidak biasanya. Nyonya X tahu bahwa suaminya juga pernah ke konselor yang sama. Oleh karenanya Nyonya X selain ingin berkeluh kesah juga ingin tahu apa yang dikeluhkan suaminya. Yang didiskusikan adalah perlukah konselor ini menyampaikan hal-hal yang dikeluhkan oleh Tuan X ke Nyonya X, dan perlukah konselor mempertemukan Nyonya X dengan Tuan X.
Yang memerlukan perlu, silahkan diskusi selanjutnya, yang tidak perlu juga. Diskusi kedua adalah lebih pada ke profesi ya, profesi. Seorang klien datang melaporkan teman sejawat sesama konselor yang cukup dekat dengan Anda, pernah mengajak klien tersebut untuk makan siang bersama. Klien mengeluhkan bahwa sebetulnya dia cukup cocok konseling dengan teman Anda, namun dia khawatir karena dalam konseling terakhir, klien tersebut merasa konselor yang teman Anda mencoba sentuhan fisik yang di luar relasi profesional, dan klien agak risih karena sesama perempuan. Nah, ini yang didiskusikan, perlukah teman sejawat ini dilaporkan ke AKPI? Ya, bila perlu langkah apa yang dilakukan, bila tidak perlu tindak lanjut apa yang dilakukan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain, dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.